Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang Horor-horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Kau pernah kebayang nggak tuh tinggal sendirian, misalkan ngekos atau ngontrak di mana gitu, merantau katakanlah. Terus pas kamu habis pulang kerja atau mungkin kuliah atau sekolah atau apalah, tahu-tahu kok ada barang di rumahmu yang pindah sendiri. Terus makananmu ada yang hilang, padahal jelas-jelas tadi kamu belum makan semuanya. Perasaanmu gimana? Takut sih mas. Tapi kalau kamu mikirnya apa? Hantu sih. Hantu. Iya. Nah itu guys, jadi di sini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang lebih menyeramkan dari hantu. Ya hantu serem sih, cuman ini lebih serem guys. Soalnya apa? Nyata. Iya guys, jadi pernah ada seorang pria asal Jepang yang di ini nggak mau disebutkan namanya, yang pernah ngontrak atau menempati suatu apartemen kecil di Fukuoka, Jepang. Kalau nggak salah di tahun 2008 silam. Nah suatu hari dia ini menemukan keanehan pas lagi ngecek CCTV di apartemennya. Maksudnya dari awal tuh di apartemennya nggak ada CCTV, dia nggak masang CCTV. Tapi setelah ada suatu keanehan atau kejanggalan yang dialami itu, akhirnya dia masang CCTV. Dan begitu dia cek, ternyata bener aja dong, ada sesuatu yang mengerikan dan itu lebih serem dari hantu guys. Dan by the way si orangnya itu tinggal sendirian guys, jadi nggak ada orang lain yang tinggal di situ selain dia. Nah seperti yang kita bilang barusan, setelah dia menempati apartemen kecilnya itu, dia mulai mengalami kejadian-kejadian yang janggal guys. Kayak makanan di kulkasnya itu tahu-tahu hilang, terus barang-barangnya bergeser sendiri, berpindah tempat sendiri, dan ruangan yang tadinya itu berantakan tahu-tahu bersih, kayak ada yang ngebersihin atau yang menata. Auto si orang itu jadi bingung dan juga ketar-ketir, apakah mungkin ada setan di rumahku? Oh berarti ini bertanya-tanya gitu ya sama diri sendiri. Kamu nanya. Ini kalau misalkan kejadian sama aku ya sama sih kayak yang kamu omongkan tadi. Pasti aku ngiranya itu setan atau hantu. Nah awalnya si orang itu mencoba berpikir logis. Dia itu masih berpikir pakai akal sehat, masih berpikir positif. Jadi si orangnya itu menduga tuh kalau mungkin dia lagi lupa atau mengalami sleepwalking. Mungkin dia lupa naruh barang, atau mungkin tadi makanannya udah dimakan terus dia lupa, atau mungkin pas dia tidur malam-malam dia melindur terus sleepwalking. Jadi jalan gitu, makan, ngapain, geser barang atau yang ngapain kayak masuk akal sih itu mas. Tapi itu nggak sadar guys, mungkin di mimpinya itu dia lagi ngapain gitu ya. Pasti beberapa di antara kalian pernah mengalami sleepwalking. Kalau aku sleep talking. Ya kan lindurku cuma ngomong doang. Tapi sayangnya semua itu nggak kebukti guys, karena pas dia uji coba menyembunyikan makanannya, itu tetap hilang kan. Nggak mungkin kan orang sleepwalking terus tahu dia nyembunyiin tempat makanannya. Nggak mungkin. Pasti si orang ini juga menyembunyikannya itu di tempat yang benar-benar rapat. Mungkin dikunci ya mungkin. Betul, yang nggak bisa dijangkau. Dan karena hal-hal aneh itu dia mulai curiga tuh. Jadi dia itu merasakan perasaan paranoia. Wih, berarti setiap hari curiga loh itu. Iya, apakah ada orang lain yang masuk ke rumahku? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang ada di rumahnya. Ya, bisa dibilang angker, setan. Dan akhirnya untuk memastikan kebenarannya, si orang itu memutuskan untuk memasang CCTV di apartemennya guys. Dan kalau nggak salah CCTV-nya itu terhubung sama ponselnya langsung. Jadi dia bisa langsung mantau atau mengawasinya kapan aja, di mana aja, suka-suka. Nah itu guys, setelah dia pasang CCTV, akhirnya terungkap fakta yang mengerikan. Nah ketika dia memeriksa rekaman CCTV-nya, si orang itu mulai tertakutkan. Karena di rumahnya itu ternyata ada sosok wanita yang selama ini berkeliaran di dalam tempat tinggalnya. Ada yang menemani berarti? Ya, ada yang menemani tapi si orang itu nggak nyadar.
Wah, serem sih mas kalau ini. Ya. Jadi kalau ngapa-ngapain gitu tahu dong. Tahu. Ya kan tadi dia ngumpetin makanan di tempat yang tersembunyi pun yang Tahu. nah, si orang yang bersembunyi di rumahnya itu tetap tahu kan, tetap hilang juga. Iya. Berarti kan emang tahu gerak-geriknya. Oh, berarti ini wanitanya gerilya. Maksudnya? Gerilya pas orangnya pergian yang punya apartemen ini Oh. langsung keluar terus makan. Oh, bener-bener. Jadi dia itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Betul. Jadi kalau orangnya keluar lagi kerja, si wanita yang bersembunyi di apartemennya itu akan keluar dari persembunyiannya, guys. Entah itu makan, entah itu bersih-bersih, Iya. atau mungkin ya ngapain gitu. Bahkan kan mandi juga, dia numpang mandi Iya bener. apartemennya. Apa nggak serem tuh? Sabunku kok habis ini ya, siapa yang pakai? Itu kalau setan nggak mungkin. Gak mungkin ngapain setan. Kecuali setan keramas. Sekali. Kan ada film setan keramas toh. Ya sama-sama serem, tapi bagiku lebih serem tahu-tahu ada orang di rumah kita tapi kita nggak tahu, kita nggak menyadarinya selama ini. Dan kemudian karena itulah si orang itu melapor ke polisi, ke pihak yang berwajib. Dia mengadu ke polisi kalau di rumahnya itu ada seorang wanita yang bersembunyi. Tapi awalnya polisi itu nggak menemukan apapun tuh. Jadi pas digeledah apartemennya itu nggak ada apa-apa. Tapi begitu polisi menggeledah lemari si orang itu, ternyata wanita itu bersembunyi di sana. Wih, di dalam lemari gitu. Iya. Ini kita lihat gambarnya nih. Ini kan ada gambarnya nih, udah dilingkarin. Tinggi banget ini berarti ya. Iya, terus luas ya dalamnya. Iya luas. Dan dia pasti manjat gitu guys. Dari tatakan yang bawah itu terus naik ke atas. Wih. Berarti dia udah tahu ya jam-jam orang itu pulang jam berapa. Betul. Kalau berangkat kerja jam berapa, tahu dia. Terus begitu orangnya udah nggak ada di apartemen, dah keluar, dia baru beraksi. Misal si prianya ini udah datang ke rumah toh, Mm. terus si tunawismanya ini misal kepengen buang air gimana? Nah, Atau ditahan ya mungkin ya? mungkin dia udah sebelumnya itu udah apa ya, kayak mungkin dia udah bisa mengira-ngira. Oh, persiapan gitu mungkin. Iya, jadi makannya nggak terlalu yang diatur gitu loh makannya. Tahu. Minum sama makannya itu diatur biar pas nanti orangnya itu ada di rumah atau di apartemennya, dia nggak berasa mau buang air besar atau air kecil. Iya, paham. Aman lah intinya. Atau mungkin pas orangnya itu tidur. Tapi nggak mungkin, ini kan di kamarnya. Kelotakan dong, tahu dong. Makanya apartemennya kecil kan katanya. Iya. Dan ternyata si wanita itu udah tua tuh, umurnya 58 tahun. Namanya itu Tatsuko Horikawa. Dan pas ditemukan itu dia raut wajahnya ketakutan dan posisinya meringkuk gitu di atas lemari itu, di ruangan yang paling atas itu. Dan itu cukup sempit untuk seukuran manusia. Yang ruangan yang paling atas kan itu kayak memanjang gini kan. Betul. Dibandingkan yang bawahnya tadi. Yang bawahnya kan cukup ya luas lah ya. Untuk duduk pun bisa. Lah kalau di atas nggak bisa dong. Nggak bisa. Cuma bisa tidur sambil meringkuk gitu loh guys. Betul. Tidurnya itu ditekuk gitu. Dan yang paling mencengangkan, yang paling seremnya, si wanita itu udah ada di situ selama setahun. Jadi ngapa-ngapain nggak tahu, kalau ada yang mengawasi. Dipikirnya sendirian di apartemennya, tahunya ada orang lain. Nah itu guys, letak seremnya tuh di situ. Iya, bener. Lebih serem dari hantu kalau menurutku. Ya sama-sama serem, cuman ini real. Iya, nyata gitu ya. Nyata. Ya kan kita nggak tahu dulu ini orang jahat atau kagak. Iya, misal kita lagi tidur malam gitu kan. Cekek, wih. Terus dimaling. Terus apa gitu mah agak serem itu. Nah untung ya enggak. Jadi si wanita itu di situ tuh cuma ya pengen numpang tinggal doang karena dia tunawisma. Iya, karena nggak punya tempat tinggal. Udah buntu dia guys. Jadi dia terpaksa nyelonong ke rumah orang. Tapi ya perbuatan seperti itu ya enggak bisa diwajarkan sih. Itu udah masuk ranah privasi orang dan melanggar privasi orang. Betul. Bener-bener mengganggu ini. Iya, jadi dia masuk ke situ pas posisi pintunya itu lupa dikunci sama yang punya apartemen. Akhirnya si Bu Tatsuko ini dapat celah, punya kesempatan untuk masuk, untuk nyelonong. Ya ini mungkin kalau nggak curiga bisa bertahun-tahun loh mas. Ya. Tapi kok anehnya dia nggak kepikiran buka-buka lemari ya? Ya mungkin kosong gitu mas mungkin. Kosong ya. Atau mungkin ada tumpuk-tumpukan gitu loh mas. Oh dari sini pun udah ketebak berarti. Si wanita itu menempati apartemennya pas orang itu udah menempati apartemen tersebut. Iya bener. Berarti pas mungkin sebelumnya kan kosong. Kosong. Berarti nggak ditempati ya Nggak berarti. di tempat kosong, nggak ada orangnya kan. Iya. Terus si orangnya ini datang nyewa
dia kan pasti kayak nata-nata barang Betul. atau ngecek-ngecek. Nah pas suatu ketika dia udah mungkin beberapa hari, udah beberapa waktu dia kerja, lupa kunci pintu, akhirnya si Butatsuko ini masuk dan tinggal di lemarinya. Mungkin emang dari awal sengaja dikosongin tuh atasnya. Iya. Jadi dia nggak pernah ngecek-ngecek. Betul. Mungkin saking tingginya ya, jadi dia males mungkin. Kalau mungkin kalian ada pendapat lain boleh komen aja guys. Ya creepy-nya itu tadi sih. Selama itu secara nggak langsung si pria itu di stalk. Aku tahu gerak-geriknya, Tahu. ngapain aja tahu, serem itu. Tapi si wanita itu mengaku nggak ada niatan jahat guys. Dia cuma pengen numpang tinggal di situ doang. Dia nggak pengen mencuri barang-barang berharga yang ada di apartemen tersebut. Dia cuma numpang tidur doang sama sedikit-dikit Makan. nilai segone, nilai susine. Nah, kalau itu kan mungkin ini ya buat bertahan hidup Iya ya. bener. Tapi kan itu termasuknya nyolong, udah nyolong. Dan karena itulah si wanita itu pun meminta agar dia itu nggak dihukum berat. Tapi ya untungnya si pria yang punya apartemen atau yang tinggal di apartemennya itu mengampuni si Butatsuko Horikawa guys. Tapi ini serem banget sih kalau menurutku. Apalagi kalau kita lihat rekaman CCTV-nya kan, wah serem itu. Iya, kayak kunti ya. Bener, rambutnya itu udah acak-acakan dan ya begitulah guys. Ya kalau kita lihat rekaman CCTV-nya itu kayak pakaiannya kayak gini itu aja ya Mas ya. Ha-ha. Soalnya apa ganti atau enggak ya itu ya? Enggak kayaknya. Soalnya kayak lusuh gitu Mas. Iya, tapi jujur awalnya aku ngiranya itu setan. Video rekaman penampakan setan gitu yang ada di atas lemari. Nah itu ya guys ya, gimana menurut kalian tentang cerita seram yang satu ini? Mungkin kalau masih ada kekurangan, ada yang mau kalian tambahkan lagi, boleh banget komen aja di bawah. Dan kalau misalkan kamu ada ide-ide yang lain lagi yang pengen kita bahas di Barsilizon, tulis-tulis biar tuh kolom komentar berisi guys, nggak krik-krik. Dan mungkin segitu aja ya guys ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau mungkin ada salah-salah katanya. Sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. See you in the next video.